Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tech Talk. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kabar puasanya? Sudah tidak terasa ya, sudah 2 minggu kita berpuasa. Apakah kalian pada godin? Apakah lancar? Awas. Oke, sebelum kita lanjut ke bintang tamu kita, saya akan mengingatkan bahwasanya podcast ini disponsori oleh SMK Bina Teknologi Subang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ya. Kita sambut Sebentar, bintang tamu Pak Jul. kita. Ya, bagaimana? Emang kita ada bintang tamu hari ini? Katanya ada. Oh, ada. Iya. Harus ada sih ya. Iya dong. Oke. Masa sih ini kosong? Bintang tamunya siapa ya? Siapa ya? Ada ya, panggil saja Oke, sekarang. oke. Mari kita sambut, inilah dia Dinar Mustafa. Oke, silahkan duduk. Saya manggilnya apa nih? Kakak, abang, bapak, kakek, atau apa? Om. Om, Siap, Om Dinar. Kakak aja berarti ya, kakak Dinar. Kayak biar anak timur kan? Bukan? Oh, bukan. Timur. Berarti Akang lah, Akang. Kakak Akang. Oh, kakak Akang. Kakak Akang. Bagaimana Kang Dinar kabarnya? Alhamdulillah membaik. Di bulan puasa ini agak sedikit bersemangat untuk hidup. Harus bersemangat sih ya. Tapi puasa lancar. Puasa lancar. Untuk di tahun sekarang alhamdulillah dari hari pertama sampai sekarang tidak ada yang bolong. Alhamdulillah. Keren sekali ya, Bang Jul. Mantap. Karena mungkin usia ya. Usia juga karena makin kesini makin tua makin malu untuk godin. Wih, mantap. Ini sebenarnya Bang Dinar ini atau Kang Dinar ini atau Kakak Dinar ini, saya panggilnya apa nih sebenarnya? Kang aja ya, Kang Inoy ini panutan dari PJKR ya. Ya, saya berasal dari mana ya? Saya berasal dari PJKR, kebetulan di kuliah di Universitas Mandiri. Jadi sekarang kerjanya apa, Kang Dinar? Untuk sekarang mungkin kesibukan Kesibukan, ataupun pekerjaan. Sekarang mengajar di SMPN Negeri 2 Jalan Cagak. SMP Negeri 2 Jalan Maaf, Cagak. Bang Dinar agak sedikit dekat dengan mic. Agar tidak ada jarak. Kerja di SMP Negeri 2 Jalan Cagak. Oke, di Jalan Cagak Subang ya. Jalan Cagak Subang. Di Tonggo. Ya. Kalau boleh tahu apa itu ngajar apa? Saya kebetulan ngajar di olahraga. Olahraga. Pantas ya. Iya. Kayak terlihat sehat gitu badannya. Sehat enggak? Seperti saya enggak kayak gini. Rada burete. Aduh. Selain ngajar, kesibukannya apa? Di sekolah SMP 2 ya? SMP 2 Jalan Cagak apa? Di sekolah mungkin ada tambahan ya, karena saya di olahraga, jadi ada tambahan saya ngelatih di ekstrakurikuler futsal. Di SMP? Di SMP. Terus ada tambahan juga di SMA, saya ngelatih juga di futsal juga. Melatih di futsal. Melatih selain daripada mengajar, saya melatih di SMP dan juga SMA. Oke. Itu bagaimana ya cara ngebagi waktunya, kan ngajar juga, terus ngelatih di SMP juga, ngelatih di SMA juga. Itu gimana cara ngebagi waktunya? Untuk berbagi waktunya karena ngajar sampai jam 1-an ya. Sampai jam 1-an. Jadi untuk melatih di kategori SMP saya sendiri di jam 2 siang. Untuk melatih di SMA saya di jam sore, di jam 4 sampai jam 6-an atau sampai jam 7. Nah, kan sekarang tuh musim hujan ya. Jadi biasanya siang ke sore itu kan hujan. Nah, kalau misalnya hujan deras kayak gini nih sekarang nih ya. Itu apakah latihannya tetap diadakan atau diundur atau gimana? Untuk latihan kebetulan kita di indoor ya, di GOR. Oh, jadi latihan tetap berjalan, tapi terkecuali kalau misalkan anak-anaknya belum datang, ya, belum di jam latihan, terus hujan deras seperti ini, pasti ada kemungkinan diundur untuk hari. Kemungkinan diundur ya karena Ya. hujannya sangat deras.
Dan tidak semua siswa mempunyai mobil ya. Ya. Harus pakai motor, jas hujan pun barorong merenya. Dan Jadi, juga ada agak ya. sedikit jauh juga Iya. untuk si perjalanan dari rumah ke lapangnya. Jadi ya perlu dipertimbangkan juga untuk ketika kalau misalkan kondisi hujan. Seperti Itu itu. apa namanya disebutnya anggota futsalnya hanya cowok atau ada ceweknya juga? Untuk anggota futsalnya kebetulan ada putra sama putri, ada 2 kategori. Jadi untuk yang tadi ya berbagi waktunya ya agak sedikit apa ya mepet lah gitu. Jadi berbagi waktunya pasti di hari-harinya juga dipertimbangkan lagi. Jadi kategorinya untuk sekarang di putra sama putri. Oh, jadi Kang Dinar tuh melatih dua-duanya gitu ya? Ya, Putra sama putri. Wah, putra nggak sama dibagi. putri. Ya, nggak ada coach putri berarti. Nggak ada, belum Kalau ada untuk sekarang. kalau ini Kang, jadwal hari latihan kira-kira hari apa aja tuh latihannya? Untuk jadwal hari latihan, saya sendiri ngambil 1 minggu 3 kali, di hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Itu sama cewek cowok? Sama di putra sama putri. SMP SMA sama SMP, SMA. jadwalnya. Jadi untuk di kategori SMP di jam 2, terus SMA-na di jam 3 untuk putri dan untuk putra di jam 4. Oke. Oke, Kang Dinar. Nah, untuk ekstrakurikuler ya sangat lengkap ya untuk futsal. Apakah hanya futsal yang dipegang atau ada eskul lain yang Anda pegang? Untuk sekarang sih masih di ekstrakurikuler futsal ya. Kemungkinan juga nanti untuk di pembelajaran baru akan ada ekstrakurikuler sepak bola juga. Oh. Latihannya pasti di lapang gede Ya, ya. lapangan gede. Nah, pertanyaan ini agak sedikit sensitif untuk Kang Dinar, tapi boleh saya tanyakan? Boleh, boleh. Boleh. Kang Dinar kan berprofesi sebagai guru. Ya. Nah, apakah sekarang statusnya sudah diangkat atau belum? Untuk sekarang alhamdulillah belum ya. Masih menunggu ya mudah-mudahan untuk di tahun sekarang ataupun ya makin cepat makin ya lebih baik. Iya, Mudah-mudahan itu ada menunggunya. Saya mau bertanya lagi nih, menunggu apa dulu nih? Diangkat sama pemerintah apa sama Tuhan? untuk sekarang ya saya berharap untuk diangkat oleh pemerintah ya. Kalau misalkan oleh Tuhan ya saya belum siap karena dosanya agak sedikit banyak juga. Ya. Oke. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Subang atau Provinsi Jawa Barat, cepat-cepatlah angkat para guru ini. Semoga ya, amin ya. Amin, amin. Bismillah. Mudah-mudahan. Agak menyinggung. Hal penting apa nih yang harus dimiliki oleh pemain futsal, Kang Dinar? Skill. Untuk kategori usia mungkin di kategori usia SMA kebanyakan di usia 16 ya, 16, Iya. 18, SMP ya 14, 15. Jadi hal penting di dalam hal pemain futsal untuk di kategori SMP, SMA yang mungkin saya garis bawahi adalah ketika pola hidupnya. Jadi selain daripada fisik, terus mempunyai skill dan juga lain-lainnya di bidang futsal. Untuk kategori usia SMP SMA saya menekankan yang bahwasanya harus memenuhi syarat di dalam hal pola hidupnya. Pola Seperti hidup. tidak boleh begadang, terus juga makan harus tepat waktu dan juga Teratur. hindari ya mungkin makanan-makanan yang cepat saji ataupun yang pedas-pedas. Oke. Oh, dari makanan ternyata Iya. Bang Jul. Utamakan pola hidup sehat ya. Ya, itu. Iya. Tapi selain dari makanan, apa sih yang bisa untuk menjaga fisik kita agar tetap bugar atau tidak ada penurunan daya tahan atau fisik lah gitu? Itu caranya seperti apa? Ya mungkin sama ya, sama kayak makanan kembali ke pola hidup, untuk memulihkan fisik ataupun fisiknya stabil itu, dilarang ataupun tidak boleh tidur di lebih daripada jam 10. Tuh, Oke. terus,
Saya juga menekankan ke anak-anak SMP, SMA yang bahwasanya karena sekarang apa ya hidupnya selalu ke digital ataupun ke handphone dan yang lain-lain, saya tidak diperbolehkan untuk bangun tidur langsung memegang HP. Nah, untuk prestasi apa saja sih yang udah diraih sama Kang Dinar? Di melatih. Iya, Ya, dalam melatih. mulai futsal. Untuk melatih ya untuk sekarang alhamdulillah walaupun ya tidak banyak untuk itu. Di kategori SMA ya udah menjuarai juara kedua di FKFS se-Kabupaten Subang kategori putra ya di 2023. Oh, Terus Kabupaten. untuk yang putri alhamdulillah di 2024 kemarin, 2 tahun kemarin mungkin ya, juara 1 se-Jawa Barat di Jambu Dipa. Jawa Barat tuh juara 1 Keren, seprovinsi. keren. Hebat, tepuk tangan semuanya. Memang dalam dunia atlet yang harus dijaga tuh pola makan ya, Pola terus makan, latihan yang rutin. ya, Kalau skill tuh itu mah bahasa Sunda nama nuturkeun ya. nuturkeun. Nuturkeun. Untuk skill ya amun cek Sundana ya barusan ya nuturkeun lah tentang itu. Untuk yang saya tekankan adalah untuk di awalnya attitude-nya dulu lah untuk Oh para iya, pemain itu itu. penting Bang Attitude, Jul. kedisiplinan dan yang lain-lainnya. Untuk ya fisik, skill dan yang lainnya ya itu nya nuturkeun tadi teh ya tentang hal itu. Nah, gimana? Siapa bagaimana? dulu nih? Anda dulu aja. Oke. Oke. Nah, dalam futsal ini kan ada fisik, ada yang harus dijaga juga, Pan. Nah, tetapi apakah lebih penting mana kira-kira? Fisik atau mental ketika bertanding? Ketika bertanding mungkin yang paling penting menurut saya sendiri adalah mental ya. Karena Mental. kalau misalkan fisiknya di atas rata-rata tapi mentalnya mungkin agak sedikit mohon maaf ya jelek, Ya, akan tidak maksimal untuk di tidak dalam hal maksimal ya. pertandingan. Apalagi di turnamen-turnamen yang mungkin adrenalinnya lebih daripada latihan ataupun lebih daripada uji tanding. Iya, benar ya. Jadi ketika tim tertinggal pun mental harus Nah, lebih ya, kuat lagi ya. mental sih yang lebih. Nah, ini Kang Dinar, untuk menjadi pelatih futsal terutama untuk ekskul ya, apakah itu dibutuhkan lisensi atau pelatihan atau diklat? Itu seperti apa? Dibutuhkan atau Untuk tidak gitu? ekstrakurikuler karena masih masih apa ya masih bergelut di pendidikan. Untuk lisensi ataupun khusus khusus apa ya khusus khusus Kursus kayak gitu ya. kursus ataupun khusus di bidangnya menurut saya di dalam hal ekstrakurikuler enggak terlalu penting ya. Iya. Karena apa ya untuk di ekstrakurikuler Karena dalam lingkup sekolah mungkin ya. nah itu jadi Masih lingkup masih sekolah. pendidikan tentang hal Iya. itu. Tapi kalau misalkan kita kerana klub ataupun kerana akademi menurut saya pribadi untuk lisensi itu cukup apa ya diperlukan tentang hal itu. Itu sih. Untuk materi nih, Anda kan berprofesi sebagai pelatih dan juga guru. Ya. Sudah pasti kan materi untuk anak itu berbeda karena pelatihan dan keguruan beda tentunya ya materinya Ya. ya. Nah itu bisa nggak untuk memilah-milah atau membedakan? Takutnya kan orang-orang lain ini mah orang lain ya. Takutnya orang lain udahlah ribet, udah samain aja gitu kayak kepelatihan. Nah itu kalau Anda seperti apa untuk Eee, menyiapkan materi? kalau saya sendiri dibedakan ya karena antara mungkin dari keolahragaan futsal dan juga mungkin saya mengajar di apa ya jauh sangat berbeda dari apa ya sisi sisi apa ya sisi mental juga sangat-sangat berbeda kalau misalkan di segi kepelatihan saya agak sedikit mungkin agak sedikit keras ya ke anak-anak tapi kalau misalkan di pendidikan ataupun mengajar ya untuk emosional harus lebih diredam daripada tentang hal untuk melatih. Nah, jadi bisa dibilang ya apa ya agak sedikit berbeda ataupun ya sangat berbeda di dalam hal kepelatihan ataupun di dalam hal mengajar. Tentunya harus berbeda Bang Harus Jul. berbeda Kalau ya. ngajar tuh jangan disamakan dengan Melatih. melatih.
Walaupun sama-sama melatih ya, mengajar juga. Ya, saja. Tetapi beda konteks Ya, melatihnya. betul sekali. Oke, Kang Dinar, karena Kang Dinar di futsal juga, nah bagaimana nih perkembangan olahraga futsal di Kabupaten Subang ini? Menurut Kang Dinar ya, gimana perkembangannya? Untuk perkembangan di futsal menurut saya pribadi sangat melesat ataupun melonjak lebih jauh ya daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi untuk sekarang di perfutsalan Indonesia terkhususnya ya lagi naik-naiknya Iya, di tim nasional timnas futsal. timnas futsal kita itu tersendiri. Jadi untuk Kabupaten Subang ini tersendiri mudah-mudahan bisa menciptakan pemain-pemain yang mungkin bisa bisa duduk di kasta tim nasional. Amin. Nah, Bismillah ya. Nah, untuk ini apa namanya? Tadi kan menyinggung futsal kabupaten ya. Ya. Itu untuk seleksinya diadakan seleksi atau ngambil dari setiap sekolah atau gimana itu? Untuk di kabupaten mungkin ada seleksi terbuka ya, Oh, ada seleksi terbuka terus juga mungkin kalau misalkan di setiap daerah ada akademi ataupun ya sekolah futsal pasti pihak pemerintah daripada Kabupaten Subang, Apkab Subangnya pasti meminta untuk rekomendasi pemain untuk bisa mengikuti seleksi tersebut. Seperti itu ya dunia. Nah, ini apa namanya? Orang olahraga, Bang Jul. Ya. Orang olahraga. Orang olahraga. Tetapi apakah ada olahraga lain yang didalami oleh Kang Dinar? Selain olahraga sepak bola maupun futsal. Mungkin untuk sekarang Senam lantai. apa ada Oh, ya. Kalau misalkan dulu-dulu ketika SMA selain daripada futsal ataupun sepak bola, saya lebih ke mendalami maraton ataupun lari jarak jauh. Oh, lari jarak jauh. Lari culture. Lari culture. Renang juga. Renang. Oh, hebat sih kalau renang juga. Tapi dulu teman saya ini, saya bercerita ya. Dulu saya punya teman satu angkatan. Dia tuh ketika apa namanya? Renang. Mata kuliah renang, ada tes kan Bang Jul ya? Ya. Ada tes. Ketika tes tuh kan kalau orang lain bolehlah berenang dulu nyoba. Ya. Ini mah baru apa namanya? Ancrup, Baru nyemplung. baru nyemplung udah minta tolong. Waduh. Itu parah sih ya. Iya, Ya kan? pasti. Gaya Apalagi baru. anak-anak olahraga pasti Iya. parah. sih. Harusnya bisa belajar dia ya. Harus. Nah, tahan dulu Kang Dinar. Kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Untuk pemirsa juga, jangan kemana-mana dulu. Karena akan ada yang lebih menarik yang akan kita bongkar dari Kang Dinar. So, jangan kemana-mana. Tetap di Tech Talk. Stay tune. Oke guys, balik lagi bersama kami ya. Terima kasih telah tetap bersama kami. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa, Kang Eki? Bahas apa ya yang Apa lebih ya? menarik dari dia? Dari dia apa ya? yang lebih menarik? Waduh. Mungkin Oke. tentang hobi Bang Jul. Tanyain cuma Oh hobi iya, apa? hobi betul Iya. ya. Walaupun dia berpassion di sepak bola, tetapi bisa saja hobinya Iya. di luar sepak bola ya. Nah, Kang Dinar, hobinya apa nih? Untuk hobi saya sendiri, kebetulan hobi saya memancing ya. oh mancing. Memancing. Karena- Kayaknya benar, Anda pusing ya mikir namanya. Nah, Jadi itu mancing yang karena dipakai. keseharian mengajar dan juga melatih, jadi sedikitnya ya agak sedikit harus ada refreshing lah memancing. Betul sekali. Dia berkarir dalam olahraga sebagai pelatih futsal, tapi hobinya mancing. Hobinya mancing. Cukup ya. unik ya.
cukup unik. Tapi Kang Dinar ini. walaupun disebut refreshing, tapi menguji kesabaran juga mancing pun ya, harus nunggu lauknya naik ke atas. ikan, Oh ikan ya. ikan saudara-saudara. Kalau lauk takutnya makanan ya. Ya. Nah, untuk memancing sendiri, Kang Dinar itu lebih ke yang apa namanya? Bayar tiket, terus mancing sama yang lain atau lebih ke nyari-nyari spot enak nih, kayak di danau, di sungai atau Oh, kalau saya alitan ya. Jadi untuk saya alitan teh sendiri apa? Mohon maaf saya tidak mengerti. ya kecil-kecilan gitu. Oh, Jadi untuk kecil-kecilan. mancing karena niatnya untuk refreshing, jadi mancingnya ya di sungai, terus di danau, mancing-mancing bentur lah. Seperti itu. Ikan-ikan Ikan kecil. bentur guys. Ikan sapu-sapu kali ya. Ikan sapu-sapu, kalau di lingkungan saya ikan sapu-sapu jarang sih, nggak ada untuk ikan Oh, sapu-sapu. nggak ada ya. Mungkin di lingkungan Aiki ada. Ada sepertinya. Kalau misalkan ada, nanti saya akan nyorok ke rumah Aiki. Nyorok gitu. tuh apa? Kang Dinar? Maaf. main Oh, ke main. sana. Ya, main. Kalau misalkan mancing di sungai, kan ikannya random nih. Pernah nggak sih dapat ikan segede truk atau segede apa gitu ya? Ya besar lah, Ada sekedar ikan besar. Kalau di sungai-sungai untuk segede truk nggak ada ya. Jadi Nggak ada, Bang Jul. yang adanya mungkin segede engkel, handapun truk gitu. Nggak ada. Engkel kaki. Engkel Maksudnya. kaki. Oh, Jadi di sungai-sungai ya paling apa ya, sejari, 2 jari seperti itu. sejari. Hmm, seperti Cacing itu sepertinya, bukan ikan kalau sejari ya. ikan bentar. Oh, ikan bentar. Ikan Ikan bentar. bentar ya Bang Jul. bentur. Bentar kalau di Indonesiain apa ya? Bentur. Bentar. Coba komen yang tahu, komen di bawah ya. Yang tahu komen ya. Bentur itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Nah, karena kan di sungai tidak semua sungai itu bersih ya. Sungai apa sih yang paling bersih yang pernah Kang Dinar temui di Subang itu? Sungai mana? Sungai mana? Mungkin sungai yang bersih ya, Ya. karena saya di Jalan Cagak. Yang saya sempat temui adalah sungai di Tejaherang. Jadi sesuai namanya, apa ya, sungainya juga agak sedikit herang untuk di bahasa Jernih. Sunda. Jernih, Gitu. ya. Di bahasa Herang. Indonesia Itu ini ya jernih. Seperti itu. Tajaherang tuh yang pemandian itu kan? Yang pemandian. Pemandian. Itu sungai tapi itu. Sungai, ada sungainya. Oke. Kalau Kang Eki ada di sana danau. Atau Kang Jo ada. Ada. Sungai yang jernih ya di Sungai yang sana. jernih. Kayaknya mungkin kalau saya kan orang pertengahan ya di Subang ya. Jadi mungkin dari Tonggo itu dari Jalan Cagak dari atas ke sini sudah tercemar lah sungai. Nah ini berbicara soal mancing, saya ada hal menarik yang akan ditanyakan. Apa? Soal mancing kan banyak mitos. Ada mitosnya tuh. Ada mitos nih. Mitos apa aja sih yang Kang Dinar tahu soal mancing? Untuk mitos mancing tersendiri yang saya ketahui mungkin hanya satu ya. Kalau misalkan katanya udah berumah tangga terus istrinya lagi hamil, jangan sampai pergi memancing. Wah, Jadi, kenapa tuh? Takut jadi takut cuing. sumbing. Ya, takut Takut sumbing. cumbing. Aduh. Kalau misalkan kan di daerah Subang mistisnya masih ini. Kalau dapat ikan mas merah atau ikan mas putih jangan dimakan. Itu enggak, tapi Enggak ada. Kalau misalkan di daerah saya untuk mitos-mitos seperti itu enggak ada sih. Paling itu kalau misalkan istri lagi hamil jangan sampai pergi memancing. Itu doang. Seperti itu. Dan katanya juga kalau misalnya yang sering mancing, hobi mancing gitu. Tapi ada juga yang nggak suka makan ikan. Nah, Kang Dinar apakah salah satunya itu yang nggak suka makan ikan? Kalau saya sih suka dua-duanya ya, karena memancing saya sendiri untuk dimakan gitu. Jadi sudah dipancing saya langsung dimakan seperti itu. Berarti bukan untuk dijual lagi ke orang gitu. Enggak, Bukan. Oke. bukan.
Nah, ngebahas lagi soal kehidupan Kang Dinar. Ada pengalaman menarik nggak? Entah itu dari mancing, entah itu dari futsal atau olahraga apa. Hal menarik apa? Oh, gini aja. Sebagai guru, ada hal menariknya nggak? Pengalaman menarik sebagai guru apa? Untuk pengalaman menarik saya ya mungkin belum lama beberapa hari kemarin dan juga di bulan puasa sekarang. Kebetulan juga kan di saya sudah dibagikan MBG ya. Jadi MBG. pengalaman menarik saya kebetulan kemarin saya mengajar di kelas 7F dan kelas 7F berpindah ke musola ya si mengajarnya karena ada renovasi di kelasnya. Nah, ketika saya pulang dari musola dan untuk mengecek si kelasnya ternyata ada siswa saya 3 orang yang menggodin dari si MBG tersebut. Oke. Jadi kata saya teh ya buset seperti itu ya. Buset. Jadi karena Tapi Bapak tidak ikut. ya Oh, tidak. karena laki-laki juga ya Iya. ya sangat disayangkan lah menurut saya seperti itu mungkin. Setuju. Terus mungkin ada hal menarik dari mancing juga ya. Saya dari mancing Oke. juga. Karena yang tadi Kang Jul katakan memancing adalah apa ya? Menguji kesabaran juga. Iya. Dan juga mungkin kesabaran saya setipis tisu ya. Saya orang yang nggak sabaran. Jadi ada satu cerita karena saya mancing sama teman-teman. Ketika memancing dan saya tidak mendapatkan ikan, kesabaran saya agak sedikit terkuras. Jadi ketika ada salah satu momen yang dimana teman saya lagi mancing, aku saya benangnya tuh di sunut. Di sunutnya apa Kang Eki? Di sunut. Dibakar. Dibakar si Pakai benangnya lah tentang itu. Pakai rokok apa Pakai rokok. Pakai Jadi rokok. saya mancing sambil merokok itu paling enak sih, paling the best di dalam hal ketika kalau misalkan banyak pikiran tentang itu. Dari futsal nih apa pengalamannya? Dari olahraga ada pengalaman menarik nggak? Mungkin pengalaman dari futsal ya menariknya mungkin ya tentang hal karir saya mungkin ya. Dan ada juga untuk sekarang target saya ke teman-teman entah itu SMP ataupun SMA karena dulu saya bercita-cita menjadi pemain profesional entah itu sepak bola ataupun futsal. Jadi saya sekarang targetnya tuh ingin menjadikan pemain-pemain saya jauh lebih daripada yang saya alami sebelum-sebelumnya. Betul. Seperti itu. Jadi karir profesional sudah agak lupur, jadi dilanjutkan oleh generasi selanjutnya ya gitu. Seperti itu. Ini Kang Dinar ada satu pertanyaan menarik mungkin di akhir-akhir segmen 2 ini ya. Pertanyaannya karena tadi Kang Dinar menyinggung soal MBG. Menurut Kang Dinar nih, apakah MBG itu efektif untuk keberlanjutannya sekarang atau memang harus dihentikan atau harus tetap dilanjut karena sangat efektif gitu, sangat berpengaruh kepada anak. Bagaimana pendapatnya Kang Dinar? Ini pendapat ya. Pendapat ya. Ya menurut saya untuk perihal dari MBG ini saya setuju aja adanya makan bergizi gratis seperti ini. Tapi untuk di dalam hal menunya yang saya kurang setuju adalah banyaknya yang mungkin sudah dikonsumsi oleh siswa ataupun siswi yang ada di rumahnya. Kebetulan juga untuk di lingkungan saya karena saya sekolahnya di pedesaan ya. Jadi untuk menu MBG-nya ya saya minta ke pemerintah agak sedikit dibedakan daripada makanan yang sudah ataupun sering dikonsumsi oleh siswa ataupun siswi di rumahnya seperti itu. Jadi ya untuk kelanjutan MBG ya saya sendiri harus dilanjutkan tentang hal ini karena mungkin banyak siswa ataupun siswi yang membutuhkan
makanan-makanan bergizi gratis seperti ini, tapi tolong dilihat lagi untuk si kelayakan makanannya seperti itu. Menu-menunya juga. Oke, mungkin di segmen ini cukup sekian. Ya, kita sudah Karena- mengetahui hobi-hobi Kang Dinar dan juga pengalaman menariknya, dan tentu untuk yang selanjutnya kita harus istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. So, stay tune. Oke guys, welcome back. Masih bersama kami di sini dengan bintang tamu yang sangat meriah. Meriah sekali. Sangat meriah sekali karena banyak ketawanya. Oke, Dan Dinar berprofesi sebagai pelatih futsal. Kalau di futsal ada formasi nggak? Di Ada ya? Ya, di futsal ada untuk beberapa formasi ya, tapi saya lebih senang ke formasi 1-2-1 dan juga 2-2. 1-2-1 dan juga 2-2. Oke. Nah, karena saya tidak terlalu mengerti soal futsal, mungkin saya akan menanyakan satu persatu nih. Untuk posisi futsal itu ada apa aja sih? Untuk posisi futsal pastinya ada goalkeeper ya, dan juga untuk di belakang ada angkor, terus ada 2 plank kiri dan juga plank kanan, dan juga yang terakhir ada di posisinya pivot. Anchor ya? Anchor. Anchor. Untuk anchor tupoksinya apa tuh? Untuk anchor mungkin apa ya, si tugasnya mungkin ya, tugas anchor tersendiri adalah bagaimana caranya yang pertama bertahan, yang keduanya bagaimana caranya untuk bisa mengalirkan bola, membikin serangan untuk bisa apa ya, membuka peluang bagi timnya sendiri. Jadi untuk angkor ini saya sendiri lebih senang ke angkor yang emang benar-benar kepintarannya di atas rata-rata. Jadi IQ tinggi ya. IQ-nya. Oh, berarti bisa disebut juga playmaker ya? Nah, itu kalau di sepak bola di playmaker-nya sepak bola. Playmaker. Untuk plank kiri, plank kanan, saya cukup mengerti ya itu, karena sayap kiri, sayap kanan ya. Ya. Nah, itu dituntutnya apa tuh? Lari kencang atau apa tuh? Untuk di kedua plank ini mungkin dituntutnya lebih ke skill dan juga agility ya, dan juga mungkin si kelincahannya, terus apa? Lebih ke breaker sih. Breaker tuh bisa melewati 1 ataupun 2 pemain gitu. Jadi apa ya? Mengacak-acak si pertahanan lawan seperti itu. Itu mengacak-acaknya pakai dribble atau gimana? Pakai dribble. Jadi apa? Skillnya harus di atas rata-rata. Rata-rata. Oke. Bisa juga pakai gerakan tanpa bola. Gerakan tanpa bolanya. Jadi munculnya si plank ini diperlukan di futsal ini tersendiri. Oke. Untuk yang terakhir pivot apa tuh? Hanya untuk mencetak gol atau bisa seperti apa tuh? Untuk pivot ini sendiri saya lebih senang ke pivot yang menjadi tembok ya. Jadi Menahan bola. menahan bola untuk oke. mengalurkan ke kedua plank ataupun ke angkor sekalipun. Dan juga untuk di pivot ini bisa juga yang mungkin balik badannya cepat. Dan rata-rata untuk di pivot ini kebanyakan si postur tubuhnya yang agak sedikit besar karena untuk menahan si angkor orang lain seperti itu. Oh iya. Oke, satu lagi. Nah, saya pernah mendengar pola tiang dua kata pelatih yang berteriak di pinggir lapangan. Tiang dua. Nah, itu perjalanan polanya berjalannya seperti apa tuh? Yang diam stay di tiang 2 tuh pivot, plank atau anchor atau goalkeeper?
Bisa kan? Ada Bisa. kiper terbang kan? Bisa. Untuk di tiang 2 ini yang selalu diam di tiang 2 ini kemungkinan besar dan saya selalu selalu memakai yang plank ataupun pivot itu tersendiri. Jadi kalau misalkan plank 1 pegang bola berarti plank 2-nya harus berdiam di tiang 2 itu sendiri. Pivotnya? Pivotnya geser ke tiang 1. Oh, gitu Bang Jul. Baru tahu aku di futsal kayak gitu. Dan juga di futsal tuh kan goalkeepernya beda dengan yang di sepak bola kan ya. Iya. Kalau saya lihat-lihat tuh futsal tuh kipernya bisa mengendalikan bola, si kaki ke bolanya tuh lengket, sedangkan di sepak bola jarang-jarang kan. Nah, iya. Untuk build up-nya itu dipentingkan lah, dibutuhkan nggak kayak gitu untuk kiper? Untuk di futsal kiper yang yang bisa passing, terus mungkin yang syutingannya agak sedikit keras itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena mungkin dilihat juga dari besar kecilnya lapangan. Jadi enggak terlalu besar seperti sepak bola. Jadi untuk goalkeeper ketika menendang langsung gawang ke gawang itu bisa bisa menjadikan peluang seperti Iya. itu untuk kiper itunya tersendiri. Seperti itu. Oke. Seperti itu ternyata ya di futsal. Bang Jul, mau bahas apa lagi nih kita? Oke, karena futsal itu bola dan juga ada sepak bola. Nah, kita pengen tahu nih dari sisi Oke, sepak bahas bolanya sepak nih bolanya Kang berarti Dinar, ya. oke? Nah, kan di sepak bola mah 11 orang ya, bukan 5 orang Ya, karena betul, lapangnya gede. betul. Nah, di sepak bola juga kan ada tuh posisi-posisinya masing-masing kan. Kalau di futsal tadi kan formasinya ada 1-2-1 dan 2-2 gitu kan. Nah, kalau misalnya masuk ke sepak bola nih, formasi yang paling disukai atau yang favorit lah dari Kang Dinar yang sering dipakai apa? Untuk di sepak bola saya lebih senang ke posisi 4-3-3 ya. 4-3-3. Sekarang karena mungkin sekarang masuk ke sepak bola modern yang kebanyakan mungkin pelatih-pelatih sekarang memakai 4-3-3. 4-3-3 ya. Itu 4-3-3-nya holding atau attacking? Saya lebih ke attacking. Attacking ya, ada playmaker, attacking midfield di depan. Berarti menitik beratkan ke gelandang tengah Nah, yang ya, 2 gitu. pinggir itu ya. Ya. Oke. 4-3-3. 3 4-3-3. depannya itu sayap kiri kanan atau second striker? Sayap kiri kanan dan juga ujung tombak 1 di depan. Ujung tombak 1. Oke. Oke. Nah, berbicara soal apa namanya? Sepak bola. Sepak bola dan juga formasi dalam Hmm. sepak bola. Saya akan menantang Anda untuk membuat Dream Line Up. Dream line up, kesebelasan terbaik menurut Kang Kesebelasan Dinar. terbaik menurut Kang Dinar. Di luar apa di dalam negeri ya? Coba Kang Dinar, maunya di luar apa dalam negeri? Mungkin di luar dulu ya. Oke, negeri. di luar Oh, berarti siap. ya, di luar. Untuk kiper, Untuk kiper saya lebih senang ke kiper MU dulu, ada di Van de Sar. Oh, Edwin van der Sar dari Van der Belanda. Sar, dari Walanda. Sudah tidak bisa diragukan lagi, dia Itu. kiper terbaik pada masanya ya. Iya, Kiper betul Walanda. sekali. Masa Sir Alex Ferguson. Nah, terus dari back tengah kanan. Di back tengah kanannya saya lebih senang ke yang lebih keras, itu ada Sergio Ramos. Ramos. Sergio Ramos. Sang pembunuh dari Spanyol. Pendekar kartu merah. Terus back tengah kiri. Dan tandemnya lebih ke yang mungkin yang tadi kan keras, yang sekarang agak sedikit mungkin kepemimpinan jiwa kepemimpinannya sangat-sangat luar biasa menurut saya sendiri, ada Carles Puyol. Carles Puyol dari Barcelona. Sama-sama dari Spanyol. Oke, sangat suka Spanyol ternyata ya. Oke, lanjut ke bek kanan. Bek kanannya saya lebih suka ke Daniel Alves. Daniel Alves, Barcelona lagi guys. Samba. Dari Brazil. Bek kiri. Bek kiri sama ya, ada di Brazil juga. Saya tebak. Marcelo. Acepulo. Acepulo ternyata guys. Siapa Acepulo? Aduh. Acepulo legendary dari Brazil sebelum Pele ini. Berarti bek kiri siapa nih? Betul kata Kang Alex, saya lebih seneng ke Marcelo. Oke.
Terus gelandang tengah kanan. Tadi 4-3-3 kan? Hmm. Oke, yang di kanannya. Yang di kanan atau bisa sering dibilang nomor 6-nya saya senang ke gelandangnya Barcelona ada Sergio Busquets. Sergio Busquets. Oh, Wah. defensifnya. Nomor 6 Ya, defensif. Oke. ada di defensif. Terus playmaker tengah. Playmakernya ada di Toni Kroos. Toni Toni Kroos. Kroos. Oke, mantap sekali. Oke, terakhir yang sebelah kiri gelandang. Dan untuk gelandang serangnya mungkin ya, gelandang serang. serangnya saya suka ke Mesut Ozil. Mesut Ozil. Ozil. Oke. Sergio Busquets, Toni Kroos, Mesut Ozil. Oke, berarti segitiga ya. Ya. Segitiga. Oke, segitiga. Oke, sayap kanan. Sayap kanan saya lebih suka ke Diego Maradona, legend dari Argentina. Oke. Terus sayap kiri. Sayap kirinya ada yang suka goyang-goyang di asal Brazil yaitu Neymar Junior. Neymar Junior. Oke. Samba. Terakhir, ujung tombak nih. Tombak. Untuk ujung tombaknya saya lebih senang ke pemain fighting yaitu ada di Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic yang nggak pernah menang UCL. Pak ya udah semua tuh kan, kipernya Van der Sar sang legenda MU, terus backnya Sergio Ramos dan juga Charles Puyol, kemudian sisi kanannya ada Dani Alves dan juga sisi kirinya ada Marcelo. Tengahnya ada Busquets, ada Toni Kroos dan juga Mesut Ozil. Sayap kanan ada Maradona, sayap kiri Neymar dan tengahnya Zlatan Ibrahimovic sang singa yang tertidur. Kira-kira apa ya? Apa tuh? Yang Apa kayak ya? gitu line up 4-3-3 yang kayak gitu berarti taktiknya itu seperti apa ya? Aliran bola dari belakang ke depan, apakah counter attack, position ball gitu kan? Lebih cenderung ke yang mana tuh? Untuk saya sendiri lebih suka main dari belakang ya, dari build up. Jadi Build up. karena yang barusan line up-nya kita mempunyai playmaker di atas rata-rata untuk si kecerdasannya dan juga si wing kiri atau wing kanannya mempunyai kecepatan tinggi. Jadi mengandalkan apa ya umpan-umpan terobosan antara playmaker ke wing kiri ataupun wing kanan seperti itu. Berarti harus mapai gawir dulu sebelum ke Zlatan. Ya, favorite player dari line up tersebut siapa tuh? Untuk favorit pemain saya mungkin dari kecil ya sampai sekarang saya memfavoritkan Neymar Junior. Neymar Junior dari line up tersebut ya. Kalau dari Indonesia nih, ada nggak pemain favoritnya? Pemain favorit saya dari Indonesia ada Atep. Lord Atep. Oh ternyata dari sayap kiri ya. Sayap kiri. Wah jangan-jangan Kang Dinar ini kalau bermain sepak bola jadi sayap kiri juga? Untuk dulu ketika SMA saya berposisi di sayap kiri. Sayap kiri. Untuk sekarang mungkin kiper. Oh tidak. Untuk sekarang saya ada di bangku cadangan. Cadangan lebih parah lagi. Sangat tidak mungkin itu. Waduh. Oke. Nah ini terakhir pertanyaan ya. Klub favorit apa dari Indonesia? Klub favorit dari Indonesia pastinya karena saya hidup di Jawa Barat ya. Favoritnya adalah Persib Bandung. Persib Bandung. Kalau untuk di luar? Di luar negeri saya favorit lebih ke Real Madrid. Real Madrid. Oke, Ya, terbukti dengan adanya pemilihan Sergio Ramos dan Marcelo, beliau mendukung Real Madrid ya. Dan formasi juga 4-3-3, Madrid banget ya. Oke Kang Dinar, terima kasih untuk kehadirannya di kesempatan kali ini. Ya, benar-benar sekali lagi saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih untuk Kang Dinar. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke. So guys, cukup sekian pertemuan kali ini.
Tunggu lagi konten-konten selanjutnya tetap di channel TikTok. Sampai jumpa di lain waktu.